Halo, perkenalkan nama saya Linawati dari kelompok 4, Manajemen 20A. Saya mewakili keenam anggota kelompok saya yang terdiri dari Aldi Renaldi, Dian Melia Putri, Hanibah Miftahul Janah Suhardi, Nureli Padilla, Salsabila Septiani Putri, dan Umnia. Di video kali ini, kita akan membahas regresi linier berganda. Kelompok kami mengambil judul Pengaruh Harga Beras dan Pendapatan terhadap Permintaan Beras di Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2018 sampai April 2021. Analisis regresi linier berganda. Pada analisis ini memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel X, terhadap variabel dependen, variabel Y. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, ada beberapa uji asumsi klasik yang harus terpenuhi, yang mencakup yang pertama, uji normalitas, di mana asumsi terpenuhi apabila model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas, di mana asumsi terpenuhi apabila variabel independen dan variabel dependen secara parsial membentuk hubungan linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang kelima, uji heteroskedastisitas. Pada analisis regresi linier berganda, terdapat dua hubungan yang harus diuji, yaitu yang pertama, hubungan parsial. Pengujian pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Hubungan parsial dianalisis dengan uji T. Dan yang kedua, hubungan simultan. Pengujian pada variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen X1 dan X2 terhadap Y. Hubungan simultan dianalisis dengan uji F. Di sini ada data SPSS. Yang pertama, input data. Setelah data diinput, klik analis. Setelah itu regression dan setelah itu linear. X1 dan X2 dipindahkan ke kolom independen, sedangkan untuk Y dipindahkan ke kolom dependen. Metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk hasil output SPSS, kami mendapatkan penyelesaian yang terdiri dari 5 penyelesaian. Yang ke-1 ada metode enter. Yang kedua, persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik tambah BN XN. Yang ketiga, ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda yang dibagi dua, diantaranya ada A. Pengujian hipotesis hubungan parsial, B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Yang keempat, ada analisis koefisien korelasi yang dibagi dua menjadi A. Besar kekuatan korelasi atau hubungan, yang B. Arah korelasi atau hubungan. Yang kelima, ada analisis koefisien determinasi. Saya akan menjelaskan 5 penyelesaian ini. 1. Metode. Metode enter. Untuk regresi linear berganda, kami menganalisis pengaruh harga beras dan pendapatan terhadap permintaan beras di Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2018 sampai April 2021. Pada data tersebut, kami menggunakan 3 variabel, yaitu variabel X1 untuk harga beras, variabel X2 untuk pendapatan, dan variabel Y untuk permintaan. Dengan menggunakan metode enter untuk menyelesaikan analisis regresi linear berganda. Dan di samping ada tabel variabel enter dan removed. Bisa kawan-kawan lihat. 2. Persamaan regresi linear berganda.
persamaan titik 2 Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik ditambah Bn Xn. Nah, di sini ada tabelnya koefisien A. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 202,327 ditambah dalam kurung min 0,015 X1 ditambah 7,190 E min 5 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel coefficients pada kolom B di unstandardized coefficients, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficients. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 202,327 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa permintaan variabel Y akan bernilai 202,327 apabila variabel harga beras, variabel X1, dan variabel pendapatan, variabel X2, bernilai konstan atau 0. B sama dengan angka koefisien regresi harga beras dan pendapatan pada unstandardized coefficients. Dalam penelitian ini, variabel harga beras memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,015. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap penurunan satu satuan variabel harga beras dengan asumsi variabel lain tetap, maka permintaan akan menurun sebesar minus 0,015. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 7,190 E-5. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan dengan asumsi variabel lain tetap, maka permintaan akan meningkat sebesar 7,190 E-5. 3. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak dalam kurung variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y. HO.2 tidak ada pengaruh harga beras terhadap permintaan. HA.2 ada pengaruh harga beras terhadap permintaan. Pengujian parsial X2 terhadap Y. HO.2 tidak ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan. HA.2 ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO.2 tidak ada pengaruh harga beras dan pendapatan terhadap permintaan. HA.2 ada pengaruh harga beras dan pendapatan terhadap permintaan. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Yang pertama, membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Dan yang kedua, membandingkan nilai T hitung TH dengan T tabel. 1. Membandingkan nilai sig value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig titik 2 titik berpengaruh titik 2 jika nilai signifikan sig kurang dari alfa dalam kurung 0,05 titik tidak berpengaruh titik 2 jika nilai signifikan sig lebih dari alfa dalam kurung 0,05. Bisa teman-teman lihat di sini ada tabelnya. Hasil dan kesimpulan
Karena nilai SIG harga beras dan pendapatan kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga beras dan pendapatan berpengaruh terhadap permintaan. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dapat dilihat pada tabel coefficients di kolom T untuk harga beras dan pendapatan. Untuk harga beras, T yang didapat sebesar minus 3,066. Sedangkan untuk pendapatan yang didapat adalah 65,144. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T adalah sebagai berikut. Berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Hasil dan kesimpulan. T tabel yang didapat pada tabel T sebesar 1,686. Sedangkan T hitung yang kita dapat sebesar minus 3,066 dan 65,144. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga beras tidak berpengaruh terhadap permintaan, sedangkan pendapatan berpengaruh terhadap permintaan. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Yang pertama, membandingkan nilai SIG P value dengan alfa 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 1. Membandingkan nilai SIG P value dengan alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG. Yang pertama berpengaruh. Jika nilai signifikansi atau SIG kurang dari alfa 0,05. Dan yang kedua tidak berpengaruh. Jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar dari alfa 0,05. Dapat dilihat pada tabel ANOVA, kolom SIG yang didapat adalah 0,000. Maka, karena nilai SIG 0,00 kurang dari alfa 0,05, dapat disimpulkan pada uji ini berpengaruh. 2. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Yang pertama berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Yang kedua tidak berpengaruh jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Dapat dilihat pada tabel ANOVA. Kolom F sebesar 2207,958. Hasil dan kesimpulan. F tabel yang didapat sebesar 3,25. F hitung yang didapat sebesar 2207,958. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Maka pada uji ini berpengaruh. Cara mencari F tabel sama dengan penyebut. Untuk rumus penyebut, N dikurang K. N adalah jumlah data, K adalah banyaknya variabel. Maka 40 dikurang 3 sama dengan 37 untuk penyebut. Sedangkan untuk pembilang rumusnya adalah K dikurang 1. Sehingga 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4. Analisis koefisien korelasi. Di sini ada dua tabel yang bisa teman-teman lihat. Hasil dan kesimpulan titik 2. Dari tabel di atas memperoleh nilai R sebesar 0,996. Jika dilihat tabel arah korelasi, maka korelasi yang didapat adalah korelasi positif kuat. Jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan. 5. Analisis koefisien determinasi.
Di sini ada tabel dari model summary, hasil dan kesimpulan titik 2. Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,992, artinya pengaruh harga beras dalam kurung variabel X terhadap permintaan dalam kurung variabel Y sebesar 9,92%, sedangkan sisanya sebesar 90,08%. Permintaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baiklah teman-teman semuanya, itulah pembahasan mengenai regresi linear berganda yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.